Halo guys, bertemu lagi sama saya di Wiwi Mardiana Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang text, talking about text. Oke, do you know what text? Do you know what text in English? Sorry, I mean in Indonesia. Oke, text dalam bahasa Indonesia bukan text ya, text. Teks dalam bahasa Indonesia itu pajak, oke? Pajak, oke. Nah, karena kita membicarakan tentang pajak, oke, tentunya kalian juga harus sadar untuk membayar pajak ya, oke. Nah, saya mengingatkan terkait kesadaran untuk membayar wajib pajak. Oke, baik itu pajak kendaraan atau apapun gitu ya. Oke, jadi jangan lupa. Oke, nah kita kali ini talking about tax. So, what things to be discussed in talking about tax? Nah, di talking about tax ini saya akan membahas tentang some expressions. Jadi berbagai macam expression, ekspresi ya dalam bahasa Inggris, istilah-istilah tax in English gitu ya. Oke, let's get started. Nah, itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 expressions about tax. Okay, expression with tax. Okay, so you can repeat after me for the pronunciation. Expression with tax. Okay, first. Okay, jadi kalian bisa menirukan saya gitu ya, bagaimana pronunciationnya, how to pronounce, how to speak the words there. Okay, tax avoidance, tax bracket, tax evasion, tax exempt, tax exile, to abolish tax, to impose tax, to increase tax. Okay, bisa diulang lagi? Okay, let's go. Tax avoidance, tax bracket, tax tax evasion, so not evasion, evasion, tax exempt, okay, tax exile, okay, exile, to abolish tax, to impose tax, to increase tax. Jadi untuk yang tax exempt, peh sama tehnya tidak ketara, tidak kelihatan ya, pronounce peh sama tehnya. Nah, untuk yang tulisannya itu ya, EX itu ya, ILE, nah EXILE itu ya kalau bahasa Indonesia mengejanya, itu membacanya exile. Oke, exile. Oke, bukan exile, exile. Oke. Nah, sekarang sesudah kita mempronounce, sudah kita praktek speaking the words or the phrase, the expression. And now let's discuss the meaning. Artinya. Nah, apa sih tax avoidance itu?
Apa sih tax bracket itu? Apa sih tax evasion itu? Tax exempt, tax exile, gitu ya. Nah, tax avoidance itu apa ya? Dia menghindari pajak. Jadi dia tax avoidance ini kebalikannya tax evasion. Tax avoidance dengan tax evasion ini kebalikannya. Hampir sama tapi berbeda, gitu ya. Tax avoidance itu menghindari pajak tetapi dengan cara meminimalisir. Jadi masih apa ya istilahnya? Masih kayak legal gitu ya istilahnya. Jadi dia meminimalisir tapi dengan trik-trik atau caranya, tapi dia masih tergolong legal. Nah, bagaimana dengan tax evasion? Nah, tax evasion ini dia menghindari pajak tapi dengan cara curang. Nah, atau bisa kita sebut dengan cara yang ilegal. Nah, itu yang tax evasion. Ya, makanya dia sama-sama menghindari tapi konsepnya berbeda. Kalau tax avoidance itu dia lebih ke meminimalisir gitu ya. Tapi kalau tax evasion itu lebih ke berbuat yang curang kayak gitu. Nah, bagaimana dengan tax bracket? Nah, tax bracket itu penghasilan yang terkena pajak gitu ya. Ya, jadi dia terkena pajak karena suatu penghasilan. Nah, kalau penghasilan itu melewati titik tertentu itu dikenakan pajak yang lebih tinggi, atau kayak pajak progresif gitu ya, dia terkena pajak progresif. Nah, kayak gitu. Itu bisa disebut tax bracket. Gitu. Tapi lebih konsepnya ke penghasilan yang terkena pajak gitu ya, tax bracket itu. Kemudian bagaimana dengan tax exempt? Nah, tax exempt itu hak untuk bebas dari pajak atau pengecualian pajak. Nah, orang yang orang yang atau sesuatu yang tanpa pajak itu yang bagaimana? Nah, itu tax exempt kayak gitu. Kemudian tax exile. Tax exile itu adalah orang yang meninggalkan negaranya karena dengan alasan untuk mengurangi beban pajak. Nah, gitu misalkan kamu pergi ke Amerika, pergi ke Inggris gitu ya, karena beban pajak di Indonesia tinggi misalkan. Nah, untuk menghindari itu kamu pergi ke luar negeri, atau orang luar negeri yang pergi ke Indonesia gitu ya. Oke, yang jelas pindah negara karena untuk mengurangi beban pajak itu tax exile. Kemudian to abolish. Nah, to abolish itu menghapus pajak atau apa ya? Membatalkan ya, menghapus atau membatalkan. Nah, itu to abolish. Kemudian to impose. Nah, kalau to impose itu terkena pajak, tapi lebih ke mengenakan pajak terhadap sesuatu yang baru kayak apa ya, misalkan ada sesuatu hal yang baru kemudian dia harus dikenakan pajak gitu. Oke. Kemudian to increase, gampang ya, increase, kita sudah pernah membahas kata kerja increase dalam grafik. Increase apa artinya? Naik. Nah, jadi untuk menaikkan pajak. Okay, so there are 8 expressions with tax and the meaning. Nah, okay, now I have this one. Okay, expression of clarifying information. Nah, jadi kenapa kok kita belajar expression clarifying information juga? Gini, kalau kita membahas pajak, kemungkinan terjadi kan kita untuk membayar pajak gitu ya, berbuat pajak kan kita pasti akan berhubungan dengan orang yang mengurusi pajak, ya kan? Orang yang mengurusi pajak, kita ke kantor pajak, kita mengurus sesuatu, pasti mungkin ada hal yang belum beres atau hal yang ganjil, tidak beres, sehingga mungkin kita jadinya ditunda atau apa. Nah, jadi kita mengklarifikasi informasi ke kantor pajak.
misalkan kayak gitu ya, konteksnya ya, karena kita membahas tentang pajak, konteks tempat atau ya konteks tempat ya pasti kantor pajak, dan kita berhubungan dengan orang-orang yang mengurusi pajak kayak gitu. Nah, itu beberapa expression kalau kita mau mengklarifikasi informasi kayak gitu ya. Maybe you could clarify a couple of things. What do these figures mean again? Nah, mungkin kita mau menanyakan ini, gambar ini maksudnya apa ya? What do these figures mean again? Figures mean again. Oke, kemudian can we just go over that one more time? Dan could you repeat that please? Kamu bisa mengulangi. Nah, kalau informasinya kurang jelas, kamu ingin orang tersebut mengulangi informasinya, kamu bisa pakai bahasa Inggris itu, could you repeat that please? So what you are saying is that the profits are too low. So this column is wrong, gitu ya. Ini salah, gitu. Dan in other words, well, need to send it by Friday, gitu. Itu kalau untuk mengklarifikasi informasi, ini dikirim Jumat apa Sabtu, nah kayak gitu ya. In other words, we'll need to send it by Friday. When did you say we'd be starting the audit? Nah, kita mau diaudit kapan ini, gitu ya. Kamu kemarin berkata kita mau diaudit kapan ya, gitu ya. Kamu menanyakan ulang, mengklarifikasi informasi. Kamu kemarin kamu kemarin ngomong kita mau mulai diaudit ya, kayak gitu. Bener nggak? Nah, kayak gitu. Jadi itulah some expression about clarifying information. Nah, itu sebelah kanan itu expression menjawabnya gitu ya. Sure, kalau iya jawabannya ya, kayak gitu ya. That's right. Kalau tidak atau ragu, not exactly, it depends, kayak gitu ya. Oke, mungkin kita coba berlatih untuk speak up the expression of clarifying information. Okay, you can repeat after me. Maybe you could clarify a couple of things. What do these figures mean again? Can we just go over that one more time? Could you repeat that, please? So, what you're saying is that the profits are too low. So, this column is wrong. In other words, we'll need to send it by Friday. When did you say we'll be starting the audit? Okay, so how if we pronounce that expression of clarifying informations? Okay, so you can repeat after me. You have to repeat after me. Okay, so first, maybe you could clarify a couple of things. What do these figures mean again? Can we just go over that one more time? Could you repeat that, please? So, what you are saying is that the profits are too low. So, this column is wrong. In other words, we'll need to send it by Friday. When did you say we'd be starting the audit? Okay, you can repeat after me, and you can repeat to speak up the expressions. Okay, and about the answer, sure, certainly. Basically, they just mean that, of course, no problem. Sure, I said, bukan I said, tapi I said, gitu ya. That's right, exactly. Well, not exactly, it depends, exactly, on, just like that. Okay. Oke, saya kira itu dari saya. Kalian bisa menirukan. Okay, bye bye. See you next time.